paling berkesan buku apa? Kandepat. Kandepat? Ya. Oke. Selalu saya berkomunikasi dengan Kandepat saya. Contoh. Wahai energi kecerdasan Kandepat yang ada dalam tubuh dan pikiranku. Iya. Yang seperti itu yang saya pakai. Dengan membaca begitu, saya sering juga nonton Pak Wayan. Ya. Hanya baru pegang aja bisa sembuh. Tapi saya pegang, saya bisa menari, Mas. Masih melatih sadar nafas syukur buat kesembuhan, Pak Surah? Ini ada yang tanya, Pak. Setiap napas masuk yang di lubang hidung ini, kita tidak menghakimi. Oke. Jadi tidak memaksa, kayak tidak juga, lalu tidak mendorong. Biarkan alami seperti waktu bayi bernapas itu. Orang tua sudah meninggal, bagaimana menyalurkan rasa cinta saya? Di dalam diri kita ada sisa-sisa dari ayah kita dan ibu kita. Jadi sebagian dari diri kita kan datang dari sel sperma ayah. Sebagian diri kita secara tubuh datang dari sel telur ibu. Jadi tubuh kita ini sebagian mengandung DNA-nya ayah dan ibu yang menyatu melebur menjadi DNA kita. Nah, kebayang nggak kalau ayah ibu kita itu di alam sana melihat diri kita hidup sebagai pribadi yang berguna? Maka dia akan sangat bahagia karena apa? Sel sperma dan sel telur yang pernah mereka satukan dalam cinta di masa lalu, sekarang menjadi pribadi yang penuh cinta pada kehidupan. Senang sekali saya hari ini bisa jumpa lagi dengan Pak Wayan Mustika, didampingi sama Pak Surah. Seperti di episode sebelumnya, Pak Surah sudah bercerita tentang pengalamannya mendapatkan aliran semesta. Jadi selama ini yang disampaikan oleh beliau, guru kita Dr. Wayan itu bukan ngarang teman-teman ya, bukan halusinasi. Dan ini juga tidak direncanakan gitu, obrolan kita bertiga seperti ini. Pak Surah itu mengalami sebuah peristiwa di mana sering berdialog dengan dirinya sendiri, tapi ketika kemudian mau kerja gitu Pak, kalau belum diizinkan untuk ngebuka laptop juga nggak ngebuka gitu. Intinya tuh selalu dapat sesuatu aliran gitu. Mungkin diceritakan sedikit kali Pak Surah supaya nanti beliau bisa sedikit ngerespon gitu. Baik, ya. Terlepas dari apa yang saya alami, jadi ketika saya mau mengawali, contohlah baru rutinitas bangun pagi, ketika ngambil HP, kalau belum diizinkan saya tidak ngambil HP. Oke. Akhirnya saya beli jam digital, yang jamnya itu kelihatan di langit-langit, jadi tidak langsung melihat HP. Ya. Kata pertama yang baru muncul pada saat saya bangun itu rasa syukur, terima kasih Tuhan sudah mengizinkan aku bangun, lalu menyadari napas. Kemudian berlangsung dari itu, dari biasanya saya bangun jam 00.00 pas, terus jam 1 rutinitas saya itu meditasi sampai jam 3. Jam 4 itu saya olahraga, jam 5 start puasa, kemudian jam 6 mulai berangkat kerja. Nah, sampai di perusahaan, yang pertama saya cari itu adalah rumah Tuhan, jadi ngaturin canang, seperti orang Bali. Nah, setelah begitu, biasanya laporan sudah ada dari staf dan lain-lain, saya belum izinkan, jadi saya buka laptop, juga belum diizinkan, saya tunggu pesannya. Tunggu dulu sebentar. Saya bilang, ada apa? Kamu belum diizinkan bekerja, belum minta izin sama aku. Nah, aku ini siapa kan begitu? Aku besar apa aku kecil? Seperti itu, terus belum diizinkan buka laptop, tunggu dulu, sampai kadang tangan tuh seperti ini, belum diizinkan. Lalu HP berdering kadang, saya belum diizinkan ngambil, saya diam aja, tunggu aja begitu. Ya sekarang buka laptopnya, ada beberapa email, kalau belum waktunya juga diizinkan untuk menjawab, saya tidak menjawab. Saya biarin aja dulu begini, kadang ada telepon masuk, dan lain, saya biarkan. Belum mungkin saatnya saya menjawab. Jadi ketika sudah dikasih, silakan kerjakan, saya kerjakan. Sebentar lagi padahal laporannya begitu banyak, selesai dia.
Nah, setelah selesai, saya ketemu staf, ketemu tamu. Hanya ada dua, cinta dan rasa syukur itu aja. Saya bersyukur sekali ketemu tamu. Karena ada wajah Tuhan yang saya lihat di tempat ini. Seperti itu, Mas. Aduh. Ada Pak wajah Wayan. Tuhan. Oke, 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 Iya. oke. Tadi sebenarnya udah banyak ya kita ngobrol dengan Pak Sura ya. Pak Wayan gimana respon perjalanan dan pengalaman spiritual yang dialami oleh Pak Sura tersebut gitu? Beliau pun punya kebiasaan menarik, kan tidur hanya 4 jam, meditasi 2 jam, tiap jam 1 sampai jam 3 pagi. Nah, hal-hal kayak gitu tuh seberapa besar mempengaruhi pengalaman-pengalaman spiritual itu, aliran-aliran dari Ayah Ibu Semesta itu? Kalau apa yang beliau alami tadi itu, yang beliau lakukan jam-jam seperti itu, kan kita tahu secara siklus sirkadian itu jam-jam di mana orang secara alami mengalami gelombang meditatif sebenarnya. Jadi pas baru bangun itu gelombang meditatif dari dari delta menuju ke beta. Jadi kan pasti melewati alfa theta. Nah, apa yang dipilih untuk dilakukan di gelombang-gelombang itu akan menentukan kehidupan kita. Nah, beliau memilihnya untuk bermeditasi, untuk menenangkan diri, untuk terhubung dengan dalam. Sehingga akhirnya dibimbing terus-menerus dari dalam. Makanya tadi kenapa kalau orang mendengarkan pasti agak bingung kan. Wah, kok kayak ada sesuatu yang nyetir di dalam nih. Kalau belum dikasih, jangan dilakukan. Gitu. Kapan boleh, baru dilakukan. Di Bali itu, Mas Hendra, kita punya dua pintu, setidak-tidaknya. Satu pintu kamar, satu lagi adalah pintu pagar rumah. Pintu pagar rumah itu menghalangi orang luar masuk ke dalam. Pintu kamar menghalangi orang di dalam untuk keluar dari kamar. Nah, sederhananya kayak gini. Pada saat baru bangun pagi, Pak Sura sedang berada di tengah-tengah, sudah keluar dari kamarnya, tapi belum mengizinkan yang di luar masuk ke dalam. Kebayang nggak maksudnya? Sehingga belum mengizinkan ada interaksi dengan di rumah dengan di luar rumah. Nanti ada saat yang tepat beliau diizinkan untuk membuka pintu pagar sehingga terkonek dengan input-input, informasi-informasi dari luar untuk masuk. Ya, biasanya kan kalau saya misalnya, pasti bersih-bersih dulu di dalam, Mas. Di dalam rumah bersih-bersih dulu, di pekarangan, di kamar, di pekarangan, nanti baru keluar. Nah, itu yang beliau lakukan. Begitu bangun pagi, bersih-bersih dulu, gitu. Nah, di Bali itu ada lagu di Mas Hendra. Ada lagu nih, lagu anak-anak sih. Mare bangun, baru bangun, engalin mesugi, segeralah cepat-cepat basuh mukamu. Supaya apa? Supaya segar. Mare bangun, engalin mesugi. Pokoknya ada gosok giginya. Artinya belajar membersihkan nanti, siap-siap supaya nanti kata-kata kita yang keluar bukanlah kata-kata yang berbau busuk. Artinya yang membuat orang nggak nyaman gitu. Rapikan tempat tidurmu. Nah, di manakah tempat tidur? Tempat tidur itu kan tubuh ini. Tubuh ini adalah tempat tidurnya jiwa kita. Ini harus dirapikan. Dirapikan itu artinya apa? Hal-hal yang tidak penting kita buang. Kan ini banyak rekaman-rekaman, ini banyak perlu kita buang, rapiin dulu, supaya nanti yang dibawa keluar itu bukan sesuatu yang buruk. Nah, itu banyak hal, gitu. Banyak hal diajarkan di masa kecil dulu. Nah, itu yang dilakukan oleh Pak Sura. Baru bangun, merapikan semuanya, merapikan pikirannya dengan apa? Dengan mencegahnya terkonek, belum apa-apa sudah terkonek lewat HP, membuka informasi-informasi. Lah, belum rapi di dalam, tiba-tiba pintu pagar sudah dibuka. Tamu-tamu sudah diizinkan masuk, kan kacau. Beliau ini benar-benar master kehidupan Yes. sih. Karena tahu ya, menjawab setiap pertanyaan tuh analoginya selalu beda terus gitu. Dan orang itu kan belajar dari analogi itu kan mudah banget sih, Pak. Iya. Oh iya ya, akhirnya kan nggak bisa nolak dia. Oke, Pak Sura katanya sudah lumayan sering mengikuti kajian-kajian Pak Dokter ya. Betul. Apa buku yang pernah dibaca oleh Pak Sura, bukunya Pak Dokter, dan yang paling berkesan buku apa? Kan dapat. Kan dapat? Ya. Oke.
selalu saya berkomunikasi dengan kandepat saya. Contoh. Eh, Wahai energi kecerdasan kandepat yang ada dalam tubuh dan pikiranku, Iya. yang seperti itu yang saya pakai. Dengan membaca begitu, saya sering juga nonton Pak Wayan ya. Hanya baru pegang aja bisa sembuh. Tapi saya pegang, saya bisa menari, Mas. Maksudnya? Di tempat tidur saya di Lemongan, saya memegang bukunya Pak Wayan. Heeh. Terus secara tidak langsung, saya membeli pakaian komplit Hanuman. Jadi pendek cerita, tamu-tamu saya yang di villa, saya sajikan tarian tersebut. Dan saya dialiri juga pesannya si Hanuman. Sekarang kalau saya terkonek, saya menari, Mas. Oh. Seperti itu. Tapi Dari- gerakan tuh dari dalam ya? Gerakannya dari dalam. Dan itu pun harus minta izin. Gitu. Bukunya luar biasa. Sampai sekarang saya pegang. Oke, Pak Wayan, gimana tentang pengalaman Pak Sura ya tentang memberdayakan kandapat yang ada dalam diri tadi itu? Kalau di Jawa itu kan ada namanya kakang kawah. Kalau dalam ilmu kedokteran namanya air ketuban gitu. Nah, dalam konteks ajaran kandapat, air ketuban itu diberi julukan Anggapati. Angga itu artinya tubuh, pati itu artinya inti atau sari. Nah, kita pakai pati yang artinya sari atau inti. Jadi apa intinya tubuh? Intinya tubuh tentu adalah energi, bahwa dia dikaitkan dengan air ketuban. Kita tahu sifat air itu mengalir, Mas Hendra. Jadi ada energi tubuh yang membuat seseorang bisa mengalir. Nah, kita kaitkan ke situ. Nah, ketika kita terkonek dengan kekuatan itu yang mendukung kita itu, tentu kemudian dia akan menyebabkan kita bisa mengalir sedemikian rupa termasuk dalam tarian itu. Nah, dalam ajaran Tantra Bhairawa, Pancama Karapuja, salah satunya adalah dikenal sebagai Mamsa, Matsya, Mamsa, Mada, Mudra. Mudra itu tarian. Tarian yang sering disebut tarian tangan. Tapi saya menerjemahkannya sebagai tarian jiwa. Ya, tarian jiwa itu adalah tarian di mana tubuh kita digerakkan oleh jiwa, oleh kecerdasan lain yang pernah mengingat sesuatu yang mungkin lupa kita pernah pelajarin. Nah, ketika beliau memanggil itu, tiba-tiba apa yang beliau pakai menggerakkan sang jiwa yang memakai topeng itu menjadi gerakan Hanuman dan sebagainya. Itu yang disebut dengan tarian jiwa. Nah, dalam konteks sekarang ini kan banyak, ada yang shaking, ada yang ya dengan berbagai cara dia menari. Nah, kalau di Sufi kan dia menari juga, tarian jiwa. Supaya pernah mengerti rasa di mana tubuh bukan digerakkan oleh keinginan pikiran. Ya, selama ini kan yang kita tahu, tubuh digerakkan oleh kesadaran pikiran. Atau tubuh digerakkan oleh ego yang marah-marah, misalnya banting ini, banting itu. Terus, kapan dong tubuh digerakkan oleh kesadaran yang lain? Nah, itu ya. Beliau mengalami itu. Dan di dalam Sufi kita diajak untuk hal yang sama. Kalau di Bali sering itu, Mas Yudha. Ya, tiba-tiba, tapi dalam konteks bukan kesurupan, kerauhan istilahnya. Jadi dia digerakkan oleh energi yang lain untuk menari. Seperti itu, Mas Yudha. Dalam Sufi kan, iya bener, makanya ada tarian itu ya Pak. Tarian itu. Iya. Aku telah kehilangan banyak hal, tapi aku menemukan diriku sendiri gitu kan. Ada tuh. Ya. Jalaluddin Rumi kalau nggak salah. Ya. Nah, tadi ngomong soal tarian jiwa ya. Nanti acara kita di Jakarta itu Pak Wayan ngisi materi melukat pikiran dan jiwa. Esensinya apa Pak? Ya, kalau di Bali itu kan ada yang sering dikaitkan dengan melukat itu kan pasti mandi di air suci. Nah, tubuh itu kan memang disucikan dengan air suci, dengan air jernih. Terus pikiran kita yang kotor kan tidak bisa dengan air. Maka dia dijernihkan dengan pengetahuan-pengetahuan yang suci. Pengetahuan-pengetahuan kebenaran supaya tidak terjebak pada doktrin-doktrin pembenaran. Nah, lalu jiwa kita ini kan harus disucikan juga. Bagaimana cara mensucikan jiwa kita? Melukat jiwa kita tentu dengan perbuatan-perbuatan yang suci.
bagaimana jiwa kita menarikan tubuh ini dengan perbuatan yang berbasis dari dorongan jiwa, bukan dorongan ego. Nah, jadi kalau lukat jiwa itu nanti lebih banyak kepada tubuhnya akan dibantu digerakkan oleh jiwanya, entah untuk apapun itu, entah untuk penyembuhan, entah untuk apapun. Kira-kira Oke, saya kembali ke Pak Sura ya, supaya teman-teman semangat lagi bermeditasi ya. Ini kok bisa sih Pak meditasi sampai 2 jam gitu? Awalnya memang langsung 2 jam gitu atau gimana gitu? Sensasi apa yang didapatkan sehingga bisa bertahan lama gitu? Awalnya karena ingin menyembuhkan penyakit ya. Jadi bagaimana caranya menguatkan pikiran dulu. Saya belajar dari seorang guru juga dari pikiran harmonis begitu kan. Nah, saking kecanduannya saya bawa terus. Saking kecanduannya gitu. mengecek organ tubuh di dalam begitu, merasakan, kemudian merasakan napas. Sebelum mengenal TPB kan, saya merasakan sadari napas. Nah, di kesadaran napas tersebut banyak sekali yang mengalirin pesan-pesan yang ini tubuhnya begini seperti itu. Akhirnya terus kecanduan, Mas. Iya. Nah, yang bergeser yang seperti saya pernah bilang itu adalah marah, benci, sombong, serakah, egois, yang itu tuh hilang, Tereliminir ya? tereliminir ya, lemah sekali akhirnya. Seperti itu. Oke, terus tadi Pak Sura mengatakan aku pernah susah tidur selama 1 tahun. Itu proses sembuhnya gimana kalau boleh tahu? Proses sembuhnya ketika salah satu teman saya yang dari Amerika bilang, kamu cari jamur yang hidupnya di kotoran sapi, Pak Dok. Jadi saya mencari di Nusa Lembongan nggak ketemu ini. Di Nusa Ceningan, yang saya sebut itu pulau paling suci ya. Ada satu, lalu saya ambil, saya niatkan. Nah, setelah itu saya cek ke dokter yang menghandle saya untuk depresi, dia bilang, kamu sudah sembuh. Saya bilang, sugestinya dia masuk, sugestinya ini masuk. Akhirnya sembuh. Kalau Pak Dokter proses sembuhnya gimana? Kan pernah susah tidur juga dulu. saya lakukan hal yang sama itu dengan meditasi, seperti dengan kondisi berbaring, Mas Hendra. Pas berbaring itu saya mengosongkan pikiran, membiarkan dia tidak menangkap sesuatu dari luar. Gitu. Dan dengan sendirinya tiba-tiba ya udah tidur aja dia gitu. Tidur aja dia. Nah, karena ketika kita memberikan dia informasi kan dia malah sibuk di beta lagi. Sementara tidur itu di gelombang delta gitu. Kalau di zaman-zaman dulu di Kuta itu Mas Hendra, sebelum dilarang, gitu, bule-bule itu banyak mengkonsumsi yang dikenal sebagai magic mushroom. Magic mushroom. Magic mushroom. Mas itu. Apa itu? Magic mushroom. Magic mushroom. Jamur jamur. yang tumbuh di kotoran sapi. Iya. Magic mushroom namanya. Memang menenangkan dulu. Sampai kemudian efeknya mungkin ya namanya overdosis kan. Apapun yang overdosis kan tidak baik. Sehingga akhirnya akibat adanya potensi overdosis kemudian dilarang. Sama dengan marijuana. Kalau di Belanda kan diberikan dalam dosis yang cukup gitu. Tapi kan kita bisa memanggil obat itu dari dalam. Karena pikiran kita adalah apotekernya. Sel-sel tubuh kita yang memproduksi hormon dan sebagainya itu adalah asisten apotekernya. Jadi kita bisa memanggil itu. Jangankan marijuana, jangankan magic mushroom. Bahkan morfin di dalam diri pun bisa kita panggil. Yang disebut dengan endogenous morfin. Yang disebut juga sebagai endorfin. Untuk penghilang rasa nyeri itu. Kita kan bisa panggil itu, Mas Hendra. Dengan meditasi itu memanggil. Jadi pada saat beliau bermeditasi, menjadi peka terhadap bagian-bagian yang berteriak. Tanda petik. Ya. Masa sih bisa bicara dengan satu sel? Bisa. Kebayang nggak kalau misalnya kaki kita melangkah, kan tidak banyak sel yang mungkin tertusuk oleh jarum atau duri. Kenapa seluruh tubuh bisa tahu ada kaki tertusuk duri? Padahal yang tertusuk cuma mungkin beberapa sel dari seratusan triliun sel. Karena duri itu membuat kita sadar sesuatu. Nah, di intensitas yang tinggi kita merasakannya. Di intensitas yang rendah terasa nggak? Terasa juga. Terutama kalau itu gatal. Nah, itu tadi kan duri, Mas Hendra. Kalau kita gigit nyamuk, nyamuk kan tusukannya lebih kecil lagi. Kenapa kita jadi peka gitu? Nah, jadi dalam banyak hal kita kalau terkonek dengan semua itu kita bisa peka. Maka wajar ketika dalam keheningan itu Pak Sura bisa menangkap bagian-bagian yang berteriak tanda petik atau mengadu
di dalam tubuhnya. Aku belum dikasih ini, belum diberesin gitu. Iya. Awalnya adalah karena sering stay di keheningan tadi kan berarti gitu. Tapi kan itu berbeda dengan yang dilakukan sama Pak Wayan kan meditasinya tidak meditasi yang statis seperti itu kan. Iya. Bagaimana Pak Wayan jalan menyelami keheningan versi Pak Wayan yang selama ini dilakukan yang seperti apa? Saya kan sering memakai cara macam-macam, Mas Hendra. Jadi ketika saya nyapu sambil hening. Ketika saya nyetrika dulu, nyetrika sambil hening. Nyuci sambil hening. Atau bahkan ketika saya bikin mebel atau apa untuk di rumah, saya melakukan itu sambil hening. Hening yang dimaksud itu mindfulness atau? Mindfulness, pokoknya tidak kemana-mana, sehingga fokus pada ini. Ya. Nah, sekarang ketemu dua-duanya teman-teman ya. Meditasi statis dan dinamis ternyata hasilnya sama gitu kan. Nah, keren. Jadi yang keheningan versi Pak Wayan tadi benar-benar hadir di sini saat ini ya Pak ya. Yang itu kemudian ya bikin aliran semesta nggak ada hentinya, saya buku-bukunya banyak sekali gitu kan. Oke, ini nih senang sekali saya akhirnya ketemu ya. Meditasi yang diem, ternyata muaranya juga sama gitu ya. Tapi kayaknya yang lebih susah yang dinamis deh. Itu tuh kalau bahasanya saya teringat kata-katanya siapa ya? Mbah Gatot kali ya. Itu tirakat pikiran Mas Hendra gitu. Nggak gampang kayak gitu gitu. Nah, gimana sih melatih sadar nafas syukur buat kesembuhan Pak Surah? Ini ada yang tanya Pak. Setiap napas masuk yang di lubang hidung ini, kita tidak menghakimi. Oke. Jadi tidak memaksa, kayak tidak juga, lalu tidak mendorong. Biarkan alami seperti waktu bayi bernapas itu. Cuman waktu bayi kan mungkin kesadarannya belum tinggi ya. Kalau kita sadari dan izinkan pikiran ini, oke, masuk. Kalau belum, saya pakai gini, masuk, keluar, masuk, keluar. Sebelum muncul kata terima kasih. Itu baru masuk, ya keluar. Masuk, keluar. Kurang lebih 3 menit sudah tenang sekali. Baru bisa mengucap terima kasih. Jadi ajak pikiran masuk ke dalam hidung ini, rongganya ini, masuk, keluar. Nah, di jeda tersebut, yang masuk, keluar, ada pertemuan sedikit. Di sana tuh sering terjadi miracle ya. Ya Pak Dok ya? Sering sekali terjadi miracle. Keajaiban betul-betul udah. Bisa jadi baru 5 menit meditasi sudah cukup energinya. Bisa jadi. Masuk, keluar, ada pertemuan, gitu. Oke. Bisa dapat ya teman-teman ya. Gitu tekniknya ya Pak Suraya. Iya, Tapi paling enak sih ngalamin sendiri deh ya. Betul. Jangan hanya mendengar, praktik kuncinya gitu ya Pak ya. Ya. Nih tanya Pak Wayan nih. Pak Wayan, kalau orang tua sudah meninggal bagaimana menyalurkan rasa cinta saya? Di dalam diri kita ada sisa-sisa dari ayah kita dan ibu kita. Jadi sebagian dari diri kita kan datang dari sel sperma ayah. Sebagian diri kita secara tubuh datang dari sel telur ibu. Jadi tubuh kita ini sebagian mengandung DNA-nya ayah dan ibu yang menyatu melebur menjadi DNA kita. Dan di dalam ingatan kita pasti juga ada ayah. Di dalam ingatan kita juga ada ibu kita di pikiran kita. Sehingga sebenarnya ketika kita terpisah dengan tubuh ayah dan ibu karena mereka meninggal, di dalam ingatan kita mereka masih hidup. Dan dalam tubuh kita mereka juga masih hidup sebagai tubuh kita saat ini. Sehingga ketika kita rindu, kita bisa memeluk diri kita. Atau ketika kita ingin kembali berbakti kepada ayah dan ibu kita, dengan cara mudah yaitu apa? Izinkan tubuh kita ini yang merupakan bagian dari dirinya berguna bagi kehidupan. Berguna bagi kita. Sehingga dengan menjadikan diri kita berguna, kita sedang mengatakan bahwa aku yang kamu lahirkan ini berguna. Sel sperma dan sel telur yang kamu satukan itu dulu sedang aku gunakan bagiku sebagai jiwa di dalam tubuh yang kau berikan ini. Nah, jadi kalau kita diberikan pinjam sesuatu atau hadiah sesuatu oleh orang lain, lalu kita gunakan, orang yang memberikan merasa bersyukur. Nah, kebayang nggak kalau ayah ibu kita itu di alam sana melihat diri kita hidup sebagai pribadi yang berguna? Maka dia akan sangat bahagia karena apa?
sel sperma dan sel telur yang pernah mereka satukan dalam cinta di masa lalu, sekarang menjadi pribadi yang penuh cinta pada kehidupan. Tahu nggak Pak, yang bikin aku tuh seneng dan bangga, pokoknya tuh damai sekali gitu ketika melihat komentar. Ini kan dua orang ini KTP-nya sama-sama Hindu nih. Iya kan? Iya. KTP-nya sama-sama Hindu kan? Komentar di sini tuh Pak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi sekarang ya di Ngaji Rosa tuh orang udah nggak pandang agamamu apa gitu. Ya, Even yang ngomong seorang Muslim, yang nonton teman-teman Hindu, Buddha, semuanya bisa menerima dan ya Karena di level rasa, Ngaji Roso, di level rasa, mau bangsa apa, suku apapun, senang rasa sekali deh bersama. pokoknya Pak. Pokoknya senang sekali. Oke, Saya boleh nambah? boleh. Karena mendengarkan tadi cerita bagaimana beliau begitu bernapas, mengalami miracle padahal hanya dengan sadar napas. Saya mau menceritakan sedikit. Begitu kita keluar rumah, anggaplah rumah kita di pinggir jalan, itu banyak tuh Gojek lewat, Mas. Gojek lewat di depan rumah kita. Tret. Tapi sekali waktu Gojek itu kita stop. Lalu kita titipkan sesuatu. Tolong antar ke sana ya. Nanti yang kita titipkan itu akan sampai di tempat di mana dia dihantar. Nah, pada saat kita bernapas, si Gojek berupa oksigen itu bolak-balik. Tapi begitu kita titipkan sebuah pesan kesembuhan, apa yang dilakukan oleh dia? luar biasa. Hebat. Wah, Ini jenius sih. luar biasa. Dia akan mengantar energi kesembuhan itu ke sel-sel yang dituju. Gitu. Kok bisa ya secerdas itu ya Pak Wayan ya? Aduh. Tanya nih, dua-duanya boleh jawab. Meditasi itu hanya berdiam diri dan sadari nafas ya Dok? Gitu katanya. Gimana Pak Dokter? Bebas sih menurut saya. Bebas gitu. ya? Setiap orang ada cocok-cocoknya di bagian mana. Tetapi intinya meditasi itu membawa kita ke gelombang meditatif. Ada yang memusat kepada suara di luar. Jadi dia mendengarkan suara gemericik air, suara denting gemericik daun-daunan. Dia boleh fokus di situ. Atau boleh fokus kepada suara di dalam. Suara napas yang masuk atau apa saja. Intinya adalah membuat dirinya itu berhenti di gelombang beta yang sibuk dan fokus pada sesuatu. Ya. Jadi ada yang menggunakan panca inderanya, salah satunya mata, untuk memusatkan perhatian. Tapi meditasi itu sendiri bukan sebuah kondisi yang memusat, bukan. Meditasi prosesnya itu adalah dengan memusatkan perhatian yang disebut dengan pratyahara, dharana, dhyana gitu. Sehingga yang terjadi tidak banyak instruksi-instruksi, impuls-impuls, informasi-informasi yang harus diolah oleh pikiran. Nah, kebayang nggak Mas Hendra? Kita punya RAS, seperti cerita kemarin, di otak kita punya RAS. Dia harus menyeleksi 50 sampai 100 byte per second dari 2 juta sampai 11 juta byte per second informasi yang masuk. Betapa beratnya. Nah, sekarang ketika kita hening, meditasi memusatkan pikiran, dia jauh lebih mudah kerjanya. Anggaplah ketika kita memusatkan pikiran pada apa yang terlihat, pada nafas, informasi yang masuk cuman informasi tentang nafas yang keluar masuk. Sangat sedikit dan dengan mudah dia menyeleksinya. Ini yang membuat si RAS itu mempunyai tugas yang lebih ringan. Jadi lebih mudahlah kita masuk ke gelombang yang menenangkan begitu. Seperti itu sih Mas. Oke, siap. Kalau teman-teman nyamannya seperti yang dialami Pak Sura dengan meditasi statis ya nggak apa-apa, yang penting itu dikerjakan gitu ya. Ya, berlatih, Yang berlatih, penting berlatih. gitu. Jangan berharap hasil. Nanti hasilnya sudah tiba-tiba sudah ada. Fokus ke effort. Salam buat Mas Hendra, pengen lihat wajahnya Mas. Nanti kalau acara offline tuh saya mesti menyambut teman-teman dan bahkan mungkin yang retret nasional Ngaji Roso kemungkinan yang mandu sendiri akan saya gitu. Saya nanti rencana nggak pakai MC Pak Wayan, jadi pengen
pengen handle sendiri gitu kayaknya Pak. Ya, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan nanti seperti itu ya teman-teman ya. Jadi udah dikasih tahu sama Pak Surah, terlatih gitu. Kalau enggak telat sih. Telat sih. Oke. Ntar ya nanti yang like nonton di YouTube aja teman-teman. Saya penggemar ngaji Roso Mas Hendra. Oke, terima kasih teman-teman. Meditasi kita fokusnya kemana Bang katanya. Kemana Pak Surah fokusnya meditasi? Tadi udah. Kalau saya kebanyakan di napas ya. Nafasnya. Kemudian kalau mau yang di luar seperti Pak Dok itu juga saya kerjakan. Jadi bahwa kalau kerja pun seperti meditasi. Iya. Kerja pun seperti meditasi, di jalan raya pun seperti meditasi. Akhirnya selalu berkesadarannya hanya di saat ini. Oke. Semoga suatu saat kalau ada waktu pengen bertemu langsung dengan Dokter Wayan untuk mendengar pencerahannya langsung. Monggo silahkan ya. Teman-teman bisa main ke rumah juga dan nggak ada tarif ya kalau di Pak Wayan itu ya. Nggak ada tarif. Saya ada berencana sih Mas Hendra. Berencana bikin tarif? Bukan. Berencana untuk ya ke depan ini lebih sering open house lah. Ya, open house untuk ngumpul lebih sering lah. Karena pandemi sudah berlalu. Kalau dulu kan tiap bulan. Ya, jadi sering-sering open house mungkin berapa orang gitu. Supaya kalau satu orang kan yang lain tidak bisa belajar dari pengalaman. Sip. Setuju. Nah, ini ada pertanyaan Pak. Tadi kan Pak Surah pernah cerita yang tentang tarian jiwa tadi ya. Beliau tanya ke Pak Dokter, Pak Wayan, bagaimana sih kita bisa membedakan tarian jiwa dengan gerakan yang masih digerakkan ego atau pikiran gitu Pak? Kalau ego itu kan cenderung sifatnya fight or flight. Fight itu melawan, flight itu menghindar. Tapi ketika dia melakukan gerakan melawan atau menghindar, pasti ada ancaman. Nah, kalau jiwa itu tidak, dia mengalir bukan karena ancaman, bukan karena ini, hanya mengalir, netral gitu. Itu gerakannya membedakan di sana gitu. Nah, kalau misalnya gerakannya penuh dengan seperti gerakan-gerakan emosional gitu, beda lagi itu. Kalau yang dialami Pak Surah itu pas pada saat nari itu gimana sih coba mungkin bisa yang dialami gitu seperti apa gitu? Yang saya alami pada saat sebelum menari, jadi saya menyalakan dupa, saya minta izin, jadi begitu aja masuk si Hanoman sendiri. Udah pakai ini, terus gitu pakai tapel, pakai ini, udah. Menari bukan dengan rasa ego yang Pak Dok bilang, bukan seperti itu. Jadi tarian betul-betul jiwa sekali, senang sekali ini, menyambung sekali. Nah, sampai di depan membuat kejutan bahwa tujuan saya menari itu adalah menyajikan rupa indah Tuhan lewat penyamaran saya. Ini tamu yang saya lihat di depan ini kan bagian Tuhan yang diizinkan saya untuk menghibur. Lalu saya menari, tarian itu sudah digerakkan aja Mas. Seperti ini. Udah, nanti saya lihat kan ada tim kadang tamu yang videoin, saya lihat. Kalau saya disuruh pada saat saya buka, saya nggak bisa nari seperti ini. Ini tariannya beda banget ini. Semua ada naik, kemudian ada jongkok, persis seperti Hanoman dulu. Lalu saya mengikatnya ceritanya dari Ayah Karim itu ya, Ayah Guru itu saya mengikat kalau Rama, Sita dan Hanoman. Rama itu pikiran apa ya Mas ya? Hanoman itu seperti jembatannya. Jadi saya selalu bawa itu kesadaran itu Mas. Bahwa jembatan dalam hidup saya itu adalah napas. Iya, oke. Ini ada satu pertanyaan. Sebenarnya gimana ya? Tapi tetap akan saya tanyakan ya, karena saya tuh tahu Pak Wayan tuh bijaksana gitu. Jadi terhadap pertanyaan yang apapun gitu, beliau pasti bisa inilah ya. Nggak akan marah lah ya. Orang saya kalau pas typing gitu, pas ada badminton main gitu, saya bilang ke Pak Wayan, mohon maaf, badminton dulu saya. Itu kalau nggak sama Pak Wayan, saya nggak berani gitu. Karena saya tahu beliau nggak akan marah, beliau punya kebijaksanaannya di atas rata-rata gitu. Pertanyaannya gini Pak, dari Ibu Febriani, Pak Wayan sholat gak sih? Gimana Pak Wayan? Saya sholat dengan cara yang diajarkan kepada saya dulu. Ya, kan ada banyak cara sholat kan. Ada cara sholat ala Islam, ada cara sholat ala Hindu.
Ya, walaupun penyebutannya berbeda. Jadi ketika menegakkan salat itu kan artinya kita menegakkan perjumpaan kita dalam rasa, dalam kerinduan kepada Tuhan gitu. Nah itu kan hanya perbedaan istilah aja. Gitu. Ya. Tapi kalau gerakan-gerakan salat seperti yang diajarkan di Islam, tentu saya nggak bisa melakukan karena nggak pernah diajarkan seperti itu. Ya kira-kira seperti itu. Terus cara ini nih Bu Ajeng tanya juga Pak. Teman-teman tadi udah terjawab ya, Pak Wayan ternyata sholat ya. Sholat. Cara merilis sedih itu gimana Pak Wayan? Kalau sedih memang harus menangis, menangis saja. Menangis. Jangan takut untuk menangis karena semesta memang menyediakan tangis sebagai cara kita melepas kesedihan. Nangis saja nggak apa-apa. Karena tangis itu ada macam-macam bedanya. Ada tangis karena tubuh yang sakit atau kelelahan. Ada tangis karena pikiran bergembira atau bahkan kesedihan. Ada tangis karena kerinduan jiwa. Nah, jadi silakan milih. Setiap saat kita akan pernah menangis dalam konteks yang berbeda. Masya Allah, nangis jadinya Mas gitu. Nangis, Banyak yang silakan. Silakan ya. Saya punya hobi menangis juga. Beneran Pak? Ya, terapi Gimana? saya salah satunya menangis. Kenapa? Ceritakan Pak. Setiap air mata yang keluar itu mungkin ada kadang penderitaan. Kemudian ada beban yang terlilis langsung lewat air mata. Kemudian ada kerinduan yang paling mendalam bahwa Tuhan itu bisa menyentuh kapanpun buat kita. Oke. Jadi saya menangis juga. Ya. Jadi menangis itu diam-diam bisa menjadi sebuah terapi gitu ya maksudnya ya. Iya. Itu pelepasan kortisol. Nanti air mata kita akan mengandung banyak kortisol. Mungkin bagi teman-teman yang pemula nih Pak Wayan, sambil kerja kalau bisa meditasi, apakah bisa maksimal Pak? Gitu katanya Pak. Ya. Sambil kerja kok bisa meditasi? Bisa, contoh nih. Saya dulu berpikir bahwa meditasi duduk itu membuat saya tenang. Itu. Tapi suatu hari saya ketemu di belakang mobil. Mobil itu bak sampah terbuka. Di atas bak sampah itu ada seorang duduk di situ. Di situ kemudian saya terguncang Mas Hendra. Saya bisa tenang duduk meditasi di kamar suci gara-gara di sana ada aroma-aroma harum. Tapi orang ini duduk dengan tenangnya di atas tumpukan sampah bak terbuka itu. Sementara saya gelisah di belakangnya mengikuti. Gitu. Orang ini lebih hebat dari saya. Gitu. Nah, jadi artinya apa? Dia pun bisa. Kalau kita sadar napas, napasnya masih murni kan masih gampang. Kalau dia pakai sadar napas, tapi napasnya aroma sekitarnya itu kan itu mengagumkan luar biasa. Nah, jadi di sana kita bisa paham bahwa di tempat kerja apapun kita bisa. Orang kalau jarit, ini jarit nih Mas Hendra. Orang jarit bikin baju, kalau dia nggak sadar apa yang dia jarit itu bisa mencong gitu. Saya belajar pada saat menjarit pun saya tahu, oh begini orang ya. Kalau orang tidak fokus pada jaritannya itu bisa miring Mas Hendra. Kita kan mengikuti yang garis sebelahnya gitu. Kebayang nggak kalau mereka nggak konsentrasi di kekinian itu? Nggak bisa. Maka orang bekerja itu pun bisa. Nah, bayangkan kalau orang lagi bikin perhiasan emas atau apa. Dia begini Mas Hendra, barangnya kecil. Dia begini. Saya pernah latihan begitu juga. Lengah sedikit. Nah, lawannya konsentrasi kan lengah. Lengah sedikit kan jadi, ya mau bikin ular jadi naga. Gitu. Jadi kita bisa melakukan itu. Sama dengan orang nyetir. Lengah sedikit kan mencong. Gitu. Nah, artinya itulah contoh meditasi di kekinian dalam berbagai tempat kita kerja. Pada saat kita nulis jadi sekretaris itu kan nggak boleh lengah juga. Kalau lengah, bahaya. Kayak gini kan, wawancara gini kalau nggak mindfulness kan bahaya gitu ya. Jadi enggak kan. Tadi ngomong apa ya? Saya mau nanya apa kan enggak. Hanya. Sedikit saja terinterupsi kayak tadi, Mas Hendra langsung bingung. Tadi saya nanya apa? Gitu. Iya benar. Makanya itu pentingnya mindfulness. Tapi saya jadi pengen lagi tanya ke siapa? Pak Sura ya. Sadar nafas syukur itu Pak, kalau pas nggak pilek, nggak flu, aman Pak. Kalau pas flu, pilek itu gimana Pak? Saya hampir 25 tahun Mas. Nggak pernah pilek, nggak pernah flu. Ada pilek mungkin
beberapa menit aja, Mas. Oke. Beberapa menit karena dulu saya alergi dengan asap, alergi dengan kabut. Dengan sadar ini, Mas, alhamdulillah, Mas, ya, sehat luar biasa deh napasnya. Kenapa flu hanya beberapa menit? Itu sesuatu yang unik, tapi saya yakin banyak juga teman-teman yang ngalami itu. Dan gimana ketika kemudian pas, aduh ini terjadi nih flu ini apa yang dikatakan gitu? Atau Pada yang saat flu kan orang ngotot untuk lega, Mas. Heeh. Ngotot banget ya. Akhirnya terjadi gerakannya kayak menurut saya itu sih bentrokan ya, Mas. Heeh. Yang saya lakukan adalah saya terima dulu, oke, saya flu ada di mana ini. Lalu saya cari sebabnya, Mas. Oh, mungkin tadi terlalu capek. Kemudian ada udara dingin. Kemudian saya sempat konsum es mungkin. Jadi saya mohon maaf dulu sama itu. Oke. Lalu saya sadari dia, kurang lebih, Mas. Seperti itu jadinya mereka udah Mas sehat kembali dia. Iya. Minta maaf dulu ya. Jadi minta maaf sama tubuh itu, berterima kasih sama tubuh itu pelan-pelan dengan Jiroso udah jadi habit Pak sekarang, Jadi Pak. habit. Itu, dan itu sesuatu yang nggak terpikirkan sama sekali dulu di saya gitu. Dan ternyata kadang dengan berterima kasih kepada lutut, terima kasih kepada tubuh, perut, kepala, telinga, semuanya itu kadang bisa menemukan kedamaian secara cospleng gitu. Iya nggak sih, Pak? Iya, betul, Mas Hendra. Oke.